Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah kembali dipertemukan dengan bulan yang sangat agung, yaitu bulan Ramadan. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk merasakan kembali nikmatnya berpuasa. Maka sungguh ketika Allah masih memberi kita umur, kesehatan dan kesempatan untuk bertemu Ramadan itu, itulah anugerah yang luar biasa. Melalui puasa kita belajar memahami makna yang sering kali terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita baru benar-benar mengerti arti seteguk air ketika tenggorokan terasa kering karena haus. Kita baru benar-benar memahami betapa berharganya sepiring nasi ketika perut terasa lapar. Puasa mengajarkan kita empati, mengajarkan kita rasa syukur, dan mengajarkan kita untuk tidak meremehkan nikmat sekecil apapun. Namun, pemirsa hadirin sekalian, puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus. Puasa bukan hanya soal tidak makan dan tidak minum. Lebih dari itu, puasa adalah madrasah kesabaran. Orang yang berpuasa tetap melihat makanan, tetap mencium aroma hidangan, tetap memiliki kesempatan untuk makan dan minum ketika tidak ada orang lain yang melihatnya. Namun, ia menahan diri, ia menunggu waktu berbuka, ia bersabar sampai Allah mengizinkannya. Disitulah letak nilai pendidikan dari puasa. Allah melatih kita untuk bersabar dan menahan diri, untuk tidak tergesa-gesa mengikuti hawa nafsu. Kita dituntut untuk menunda sesuatu yang sebenarnya halal hingga waktu yang telah ditentukan. Ini bukan hal yang mudah, tetapi justru disitulah kemuliaannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Perhatikanlah, tujuan utama dari puasa adalah agar kalian bertakwa. Bukan sekedar lapar, bukan sekedar haus, bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Mengapa takwa yang dijadikan tujuan utama? Syekh Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan bahwa takwa adalah pokok dari kesabaran. Puasa melatih seseorang untuk taat kepada Allah, baik dalam keadaan terang-terangan maupun dalam keadaan tersembunyi. Dalam keadaan tersembunyi, seseorang bisa saja membatalkan puasanya tanpa diketahui orang-orang lain. Namun justru disitulah ketakwaannya diuji. Apakah ia tetap jujur kepada Allah? Apakah ia tetap sabar hingga waktu berbuka? Beliau mengatakan, As-sawmu yuhadzibun nafsal bashariyah bima yugharrisuhu fiha minal khawfillah wa muraqabatih fi sirri wal alan wa yaj'alal mar'a taqiyan naqiyan yabta'idu an kulli ma harramallah. Artinya, puasa mendidik jiwa manusia dengan menahan rasa takut kepada Allah dan kesadaran bahwa Dia selalu mengawasi, baik dalam keadaan rahasia maupun terbuka. Puasa menjadikan seorang bertakwa, bersih, dan menjauhkan dari segala yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketakwaan dan kesabaran adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, As-sawmu nisfu sabri. Puasa adalah separuh kesabaran. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad. Mengapa demikian?
Karena sabar adalah kemampuan untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sedangkan puasa adalah latihan nyata untuk menahan diri dari keinginan hawa nafsu, meskipun hal tersebut sebenarnya halal di luar waktu puasa. Para ulama seperti Syekh Abdul Rauf Al-Munawi dan Syekh At-Tibrizi menjelaskan bahwa puasa adalah bentuk konkret dari kesabaran. Dalam puasa, seseorang menahan dirinya dari dorongan nafsu yang terus mengajak kepada kesenangan instan. Ia belajar disiplin, belajar taat, belajar menundukkan ego. Jika selama Ramadan kita bisa benar-benar menjalani puasa dengan penuh kesadaran, maka seharusnya setelah Ramadan kita menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih jujur, lebih bersih hati, dan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan adalah kesempatan emas. Ia datang hanya sebulan, tetapi dampaknya bisa kita rasakan sepanjang tahun. Jangan sampai kita hanya mendapatkan lapar dan haus, tetapi tidak mendapatkan ketakwaan. Jangan sampai kita hanya menahan makan dan minum, tetapi tidak menahan lisan, tidak menahan amarah, dan tidak menahan perbuatan dosa. Mari kita jadikan puasa sebagai sarana memperbaiki diri. Kita jalankan dengan niat yang tulus, menjalankan perintah Allah, imtithal li amrih, dan berharap pahala darinya, ihtisaban li ajrih. Itulah inti dari ibadah puasa. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mampu meraih keberkahan Ramadan, yang keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan yang lebih bertakwa, lebih bersabar, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan kesempatan agung ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.